Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini mari kita akan sama-sama merenungkan dan belajar kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin belajar dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri lembutkan hati kami untuk menerima firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan, sehingga kami terus belajar. Kuatkan iman kami dan sensor tutur kata kami, dan kami boleh bisa belajar firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran dari firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema lidah dan kuasa perkataan. Saudaraku, lidah manusia adalah struktur berotot yang terletak pada bagian lantai mulut yang digunakan untuk berbicara, makan, dan mencicipi rasa. Dengan bantuan organ penghasil suara lainnya, lidah berperan untuk menghasilkan huruf-huruf ketika kita bersuara. Dengan adanya lidah, kita dapat membentuk huruf-huruf yang akan diucapkan sesuai dengan keinginan kita tentunya. Tanpa lidah, saudara, seseorang sulit dimengerti saat berbicara. Selain itu, Allah menciptakan lidah dengan maksud agar manusia itu dapat memujinya atau memuji Tuhan, berkata-kata dengan memuji Tuhan, dan berkata-kata dengan sesama, ataupun kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak peduli kapan saja, lidah dapat mengucapkan kata yang baik dan yang kotor. Oleh sebab itu, lidah perlu untuk dijaga, saudara. Jadi pada saat hari ini, di dalam Yakobus memberitahukan kepada kita tentang lidah, bahwa walaupun lidah adalah anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lidah bagaikan api yang membakar hutan yang sangat besar. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Itu sebabnya Alkitab memperingatkan kita bahwa siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Di dalam Amsal 13 ayat 12 itu tegas mengatakan seperti itu. Jadi saudara, mengapa lidah atau perkataan perlu dijaga? Di sini kita akan belajar ada 4 alasan lidah perlu dijaga. Yang pertama, di dalam Amsal 13 ayat 2a berbunyi demikian. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Jadi poin yang pertama yaitu perkataan Anda adalah benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti Anda. Jadi saudara, dari poin yang pertama ini, lidah menghasilkan perkataan, dan di dalam perkataan ada kekuatan yang tersimpan yang menghasilkan buah tentunya, dan akan Anda nikmati dalam kehidupan. Setiap perkataan, entah yang positif atau negatif, berdampak bagi hidup.
Firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan memberi buah kepada kita. Sebab itu penting bagi kita untuk berkata-kata seperti apa yang firman Tuhan katakan mengenai kita. Bila kita lelah, katakanlah, aku kuat di dalam Kristus. Saat tertekan, katakanlah, dalam Kristus aku mampu tanggung segala perkara. Jika kita berkekurangan, katakanlah, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saat kita sakit, katakanlah dengan iman, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Jadi saudara, penting bagi kita memperkatakan firman Tuhan akan membentuk kehidupan kita dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak tahu menjadi berhikmat, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sehat, dan yang tidak mampu menjadi bisa. Selalu ada buah dalam perkataan kita. Oleh sebab itu, jika Anda menginginkan yang baik, maka memperkatakan hal-hal yang baik adalah kunci mengalami yang baik. Jadi saudara, jika ada bagian-bagian dalam hidup Anda yang membutuhkan perubahan, ucapkanlah dengan iman senjata kebenaran, yaitu firman Tuhan. Hal itu akan membawa perubahan dalam hidup Anda. Ucapkanlah apa yang dijanjikan Tuhan tentang Anda, dan Tuhan akan memanifestasikannya dalam hidup Anda. Ini penting bagi kita. Jadi perkatakanlah dengan iman, karena ucapan saudara adalah senjata kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua, yaitu di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat ke-10. Di sini mengatakan ada bagian firman Tuhan berbunyi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Poin yang kedua yaitu perkataan Anda menentukan hidup Anda berhasil atau terkutuk. Tegas sekali saudara firman Tuhan pada saat ini mengenai perkataan. Perkataan sama seperti doa kita. Kebenaran, kebaikan, dan kesucian yang kita katakan melalui mulut akan mendatangkan berkat bagi kita. Sebaliknya, kenajisan, kejorokan, kekhawatiran, dan kesalahan yang kita ucapkan akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan kita. Pada saat perkataan berkat diucapkan, berkat itu mengembang menjadi suatu tudung yang menyelubungi kita di dalamnya, sehingga hidup kita selalu berada dalam situasi berkat Allah. Demikian juga dengan kutuk. Di saat suatu perkataan yang mengandung kutuk diucapkan, kutuk itu akan menjadi seperti racun yang menyebar ke seluruh saraf, sehingga ia akan melemahkan kehidupan kita dan pada akhirnya mencelakai kehidupan kita sendiri. Itulah sebabnya Alkitab berkata di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa menggemakkannya akan memakan buahnya. Di sini gemakanlah perkataan yang baik agar kehidupan kita berada dalam lingkupan berkat Allah. Maka sepanjang kehidupan kita akan mengalami dan menikmati yang baik dari Allah. Jagalah bibir mulut Anda dari perkataan yang jahat dan mengutuk, supaya hidup Anda jangan berada dalam penderitaan dan kutuk. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa cara menjaga lidah, yaitu bagaimana? Pertama, sebelum Anda mengatakan sesuatu, pikirkanlah bahwa benarkah apa yang saya katakan ini? Banyak perkataan yang enak didengar, namun itu berasal dari informasi yang tidak benar. Ini. Yang kedua, pantaskah apa yang saya katakan ini?
banyak perkataan sesuai dengan situasi untuk diucapkan, namun sebenarnya tidak pantas untuk diutarakan. Misalnya, kita melihat seseorang yang sering sakit, adalah tidak pantas kita berkata, "Kamu selalu penyakitan." Ini akan melukai hatinya. Dan yang ketiga, pentingkah apa yang saya katakan ini? Terkadang ada hal yang nyata, namun tidak penting untuk dikatakan. Dan yang keempat, bergunakah apa yang saya katakan ini? Banyak perkataan yang sebenarnya tidak berguna untuk dikatakan. Dengan proses 4 langkah ini, kita dapat menjaga lidah kita dari setiap perkataan yang sia-sia. Dan poin yang ketiga, yaitu bagaimana alasan ketiga ini mengapa perkataan itu perlu dijaga. Yang ketiga yang terambil dalam Bilangan 14 ayat yang ke-28. Di sini firman Tuhan berkata, "Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan, katakan di hadapanku, demikianlah akan Aku lakukan kepadamu." Jadi saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, alasan ketiga mengapa perkataan itu perlu dijaga, yaitu karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi saudaraku yang terkasih, bentuk penghargaan kita kepada perjanjian Allah adalah dengan mengeluarkan perkataan yang sesuai dengan firman-Nya. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berjanji akan membawa mereka ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kendati pun demikian, harapan-harapan bangsa Israel kepada Allah menjadi luntur lantaran tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Lalu dengan sungut-sungut mereka menatap Musa dan berkata, "Lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa kamu membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang?" Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Allah memperlakukan mereka seperti yang mereka katakan. Dari angkatan yang keluar dari tanah Mesir, semuanya tewas di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Pada saat kita ada dalam sebuah pergumulan, biasanya kita tergoda untuk mengatakan sesuatu, pertimbangkanlah ini, bahwa Allah akan memperlakukan kita seperti apa yang kita katakan. Perkataan kita selalu didengar oleh telinga yang maha kuasa, dan apa yang kita katakan akan menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukannya kepada kita. Inilah poin yang ketiga. Poin yang keempat bagi kita yang terambil di dalam Matius 12 ayat 36 sampai ayat ke-37, sebagiannya akan baca, "Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Jadi alasan yang keempat mengapa perkataan perlu dijaga, yaitu karena setiap perkataan dipertanggungjawabkan bahkan di akhirat nanti. Jadi saudaraku yang terkasih, sangat penting bagi kita untuk mengerti setiap perkataan kita. Mengapa perkataan itu perlu dijaga? Karena setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Allah akan meminta setiap kita mempertanggungjawabkan perkataan kita di hadapannya. Kita semua tentu akan meninggalkan dunia ini, dan pada saat kita berada di hadapan Allah untuk dihakimi, setiap kita akan diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita katakan selama hidup di dunia. Berapa banyak kita berkata-kata selama kita hidup di dunia ini akan dihitung oleh Allah. Tiada satupun kata yang telah kita ucapkan, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Tuhan, yang tidak akan dibukakan. Semuanya akan terpampang di hadapan Allah. Mengapa kita mengatakan itu?
Dan untuk apa kita katakan itu akan ditanyakan oleh Allah. Dan Allah akan meminta kita untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap perkataan itu. Bila kita telah mengatakan yang baik, maka kita akan diperlakukan baik. Dan jika kita telah mengatakan yang jahat, maka kita akan dihukum sesuai apa yang kita katakan. Jadi saudara, oleh sebab itu, perkataan kita selama hidup merupakan bagian penting dari kehidupan. Seperti apa kita ingin hidup baik di hari ini maupun di hari yang akan datang, sama pentingnya dengan apa yang kita katakan setiap hari. Karena itu, menjaga lidah kita setiap hari adalah cara terbaik memelihara hidup. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan, bagaimana pentingnya kita untuk menjaga lidah dan perkataan kita, supaya perkataan kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan memberikan kita kekuatan baru. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.